Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka dia cuma mengatakan kun fayakun. Kenapa sampai menghabiskan 6 hari dalam menciptakan langit dan bumi? Barakallahu fikum barakallah. Ikhwafillah, yang perlu kita ketahui, jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la mu'aqqiba li fi'lih. Tidak ada sesuatu yang bisa memprotes atau membatalkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menginginkan sesuatu, pasti itu akan terjadi. Allah katakan innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah itu menghukumkan atau memutuskan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatan yang Allah perbuat, sedangkan kitalah manusia yang akan ditanya oleh Allah atas perbuatan yang kita perbuat. Jadi ikhwafillah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus Allah tidak mampu menciptakan langsung kun fayakun. Tapi ketika Allah melakukan hal tersebut, bisa jadi di sana ada hikmah yang tersembunyi. Karena betapa banyak hikmah yang tidak Allah buka kepada kita. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita menerima apa yang telah Allah lakukan. Mungkin kalau boleh saya ibaratkan, ada seorang yang kaya raya, dia mau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, dan dia bisa juga naik pesawat, tapi dia ingin naik bis, dan ini adalah sesuatu yang mungkin. Jadi dia biasanya naik pesawat, ternyata sekarang naik bis, dan orang akan melihat, oh itu biasa aja sudah. Dia melakukan seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang dia ingin kerjakan, bisa jadi ada tujuan yang ingin dia capai. Maka Allah lebih tinggi daripada segala itu. Bisa jadi Allah punya hikmah yang mana hikmah tadi belum kita temukan, atau Allah memang rahasiakan untuk tidak diketahui. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dalam buku beliau Zadul Masir, beliau menyebutkan ada 5 jawaban sebenarnya terkait masalah ini. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, sedangkan Allah cukup bisa mengatakan kun fayakun. Di antara 5 jawaban ini ada 1 jawaban saja yang kita sebutkan. Mungkin kalau yang ingin rujuk bisa silahkan lihat pada kitab beliau Zadul Masir jilid 3 halaman 162. Kata beliau, anna ta'jil ablagu fil qudrah. Bahwasanya ta'jil, segera terwujud atau menciptakan langsung jadi, itu ablagu fil qudrah, lebih mengena untuk menunjukkan qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menciptakan kun fayakun, berarti kita mengetahui, oh subhanallah, Allah punya qudrah yang sangat luar biasa. Tidak perlu menunggu waktu lama, langsung jadi. Nah, ini ablag, lebih kuat untuk menunjukkan qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tatsbit ablagu fil hikmah. Sedangkan sesuatu yang berproses, tidak langsung jadi, seperti penciptaan langit dan bumi dalam masa 6 hari, itu kata beliau ablagu fil hikmah, itu lebih mengena untuk menunjukkan adanya hikmah dalam penciptaan tersebut. Maka ikhwafillah, kenapa Allah menciptakan seperti itu? Maka bisa jadi sekali lagi Allah punya hikmah yang bisa jadi kita belum mengetahui. Yang ketiga, yang terakhir, ternyata sebagian para ulama berbeda pendapat terkait dengan sittati ayyam ini, terkait dengan 6 hari. Hampir beberapa ulama tafsir besar seperti Al-Imam Thabari, beliau mengatakan yang namanya ayyam di sini bukan berarti hari seperti hari kita 24 jam. Tapi beliau mengatakan kurang lebihnya ini menunjukkan terkait marohil, step-step atau tahapan. Dan sekali lagi, kalau sesuatu diciptakan melalui tahapan, maka di sana akan lebih muncul hikmahnya, dan kita bisa mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita mau turun hujan, misalkan ada yang mau turun hujan, Allah datangkan mendung, Allah datangkan awan terlebih dahulu, dan itu biasa kita lakukan, biasa kita lihat. Mungkin suatu ketika kita akan aneh, di siang hari yang sangat terik, panas, bahkan kemarau, tahu-tahu langsung hujan deras. Nah, mungkin kita akan bingung, ini apa yang terjadi? Maka sekali lagi, ikhwafillah, apa yang Allah lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah, dan pasti di sana ada hikmahnya. Wallahu taala alam.